Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sughara. Ikhwani fid din, a'azani Allah iyyakum. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam. Dan di pertemuan yang telah lalu kita telah membahas tentang sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Kebanyakan para ulama mutaakhirin belakangan ini mengatakan bahwasanya takdir dari al-a'malu itu adalah sahihatun atau mu'tabaratun atau maqbulatun bin niyat, yaitu takdirnya amalan yang benar, ya, yang sahihah atau diakui atau diterima itu hanyalah dengan niat. Maka dengan takdir ini yang dimaksud dengan amalan itu adalah amalan syar'i. Adapun amalan yang tidak membutuhkan kepada niat seperti kebiasaan, maka tidak membutuhkan kepada niat. Pendapat yang kedua, dan ini adalah pendapatnya jumhuril mutaqaddimin, kebanyakan para ulama terdahulu, bahwasanya yang dimaksud amalan di sini umum, bukan hanya khusus amalan syar'i. Bahkan mencakup amalan syar'i dan kebiasaan. Maka takdirnya atas pendapat yang kedua ini yaitu al-a'malu waqi'atun aw hasilatun bin niyat. Amalan terjadi hanyalah ketika ada niatnya. Amalan terjadi itu dengan niat. Orang ingin minum, ya, dia pasti sudah meniatkan kalau dia ingin minum, terjadilah minum dia. Orang ingin belajar, dia pasti sudah meniatkan, terjadilah dia perbuatan belajar. Dan seperti itu. Kemudian di sini, adapun wa inna malikulli imri'in ma nawa, itu menjelaskan bahwasannya hasil yang diperoleh oleh pelaku sesuai dengan niatnya. Jikalau niatnya ikhlas karena Allah, murni, maka semakin besar dia pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tatkala niatnya dicampuri dengan perkara-perkara dunia, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan besarnya keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya juga, kalau misalnya dia niatnya tidak karena Allah, hanya untuk dipuji, disanjung, dilihat, didengar, maka dia akan mendapatkan dosanya. Hasil yang diperoleh oleh seseorang yang beramal itu sesuai dengan niatnya. Wa inna malikulli imri'in ma nawa. Kemudian kita lanjut materi yang baru. Perhatikan, yang tidak tahu harakatnya diharakatkan dan yang tidak tahu terjemahnya diterjemahkan. Wa yahtamilu ayyakuna at-taqdiru fi qawlihi al-a'malu binniyat al-a'malu salihatun aw fasidatun
au maqbulatun au mardudatun au musabun 'alaiha au ghairu musabin 'alaiha bin niyati. Fayahtamilu, dan memungkinkan takdir itu pada sabda Rasul ayyakuna takdiru, ya takdir itu berupa pada sabda Rasulullah SAW, al-a'malu bin niyat, takdirnya adalah al-a'malu salihatun, amalan yang salih, atau fasidah yang rusak, atau maqbulah yang diterima, au mardudah yang ditolak, au musabun 'alaiha yang diberikan ganjaran, au ghairu musabin 'alaiha atau yang tidak diberikan ganjaran bin niyat, sesuai dengan niatnya. Maka dengan takdir ini fayakunu khabaran an hukmin syar'iyyin wa huwa anna salahal a'mali wa fasadaha bihasabi salahin niyati wa fasadiha, ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bil khawatim, ay inna salahaha wa fasadaha wa qabulaha wa adamahu bihasabil khatimati wa adamaha. Di situ antum pakai hu juga ya. Maka apabila takdirnya al-a'malu shalihah fasidah, ya amalan yang saleh, yang rusak, yang diterima, yang ditolak, yang diberikan ganjaran, yang tidak diberikan ganjaran, tergantung dengan niatnya. Sehingga sabda Rasulullah SAW al-a'malu bin niyat itu sebagai khabaran an hukmin syar'iyyin, sebagai kabar dari hukum syar'i. Pengkabaran tentang hukum syar'i. Apa itu? Yaitu anna salahal a'mali wa fasadaha bihasabi salahin niyati wa fasadiha. Bahwasannya baiknya suatu amalan dan rusaknya suatu amalan sesuai dengan baiknya niat dan rusaknya niat. Dan ini hampir senada dengan pendapat yang pertama, yaitu para ulama mutaakhirin belakangan ini, yaitu sebagai pengkabaran tentang hukum syar'i. Tapi di sini lebih diperjelas lagi. Ya, al-a'malu binniyat, ya takdirnya amalan yang soleh, yang rusak, yang diterima, yang ditolak, yang diberikan ganjaran atau yang tidak diberikan ganjaran, itu tergantung dengan niatnya. Maka lebih luas lagi maknanya. Ketika seseorang dia ingin makan dan dia meniatkan bahwasanya dengan makan itu agar membuat dia semangat dalam beribadah kepada Allah, maka dia musabun 'alaiha, diberikan ganjaran. Dan amalannya pun ya sahihah, benar, ya dia bisa makan kan. Tapi diberikan ganjaran pula. Tapi kalau dia niatnya hanya ingin makan, ya makan agar ngenyangin perut, ya berarti apa? Ghairu musabin 'alaiha, tidak diberikan ganjaran. Tidak diberikan ganjaran dan yang semisalnya. Dan itu ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhir-akhirnya. Ay inna salahaha wa fasadaha wa qabulaha wa adamaha bihasabil khatimati, yaitu sesungguhnya baiknya amalan dan rusaknya amalan dan diterimanya amalan dan tidak adanya amalan itu sesuai dengan penutupnya. Sesuai dengan penutupnya dari niat-niatnya. Dan ini nanti ada pembahasannya dalam bab akidah. Misalnya seseorang, apa hukumnya ketika dia sudah riya dari awal mau melakukan ibadah? Riyanya sebelum melakukan ibadah dia udah riya.
Lalu bagaimana kalau misalnya riyanya itu ketika melakukan ibadah? Atau keadaan yang ketiga, awalnya ikhlas, kemudian di pertengahan ibadah dia riya sampai akhir. Atau di awalnya ikhlas, kemudian di pertengahan ibadah dia riya. Lalu dia berusaha untuk menghilangkan riya tersebut, dia ikhlas lagi, kemudian dia diakhiri dengan ikhlas. Bagaimana nanti hukum ibadahnya? Atau mungkin dia ikhlas dari sebelum mengerjakan ibadah dan selama dia mengerjakan ibadah, kemudian setelah mengerjakan ibadah selesai, kemudian dia riya. Maka bagaimana lagi hukumnya? Dan itu nanti ada pembahasannya dalam bab akidah. Kita lanjut. Wa qawluhu ba'da dzalik wa innama limri'in ma nawa, likulli imri'in ma nawa. Ikhbarun annahu la yahsulu lahu min amalihi illa ma nawahu bihi. Fa in nawa khairan hasala lahu khairun wa in nawa syarran hasala lahu syarrun. Dan sabda Rasulullah SAW setelah itu, wa innama likulli imri'in ma nawa. Kalau di sini limri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap manusia hanya mendapatkan apa yang ia niatkan saja. Ini adalah ikhbarun, pengkabaran, annahu la yahsulu lahu min amalihi illa ma nawahu bihi, bahwasannya seseorang tidak mendapatkan dari perbuatannya kecuali apa yang ia niatkan saja. Seseorang tidak akan mendapatkan dari perbuatannya, la yahsulu lahu, tidak mendapatkan baginya dari perbuatannya kecuali, illa itu kecuali ya, manawahu, apa yang ia niatkannya saja. Fa in nawa khairan hasala lahu khairun. Jikalau dia meniatkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Wa in nawa syarran hasala lahu syarrun. Dan apabila dia meniatkan keburukan, maka dia akan mendapatkan keburukan. Ya. Atau mungkin dia niat sesuatu yang mubah, tidak ada kaitannya dengan peribadatan kepada Allah, maka dia tidak diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti hanya ingin makan, hanya ingin bermain, perkara yang mubah. Tidak dia niatkan untuk menguatkan tubuhnya agar dapat tahan lama dalam beribadah dan sebagainya, maka dia tidak mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lihat, perhatikan, ini catatan penting. Walaysa hadha takriran mahdhan lil jumlatil ula. Fa innal jumlatal ula dallat ala anna salahal amali wa fasadahu bihasabin niyati al-muqtadiyati liijadihi. Wal jumlata tsaniyata dallat ala anna thawabal amili ala amalihi bihasabi niyatihi as-salihati. Wa anna iqabahu alaihi bihasabi niyatihil fasidati. Perhatikan, ini penting. Walaysa hadha takriran mahdhan, dan bukanlah ini pengulangan saja, hanya murni pengulangan, akan tapi terdapat makna yang lain. Karena kalau kita melihat innamal a'malu binniyat dengan wa innamal likulli imri'in ma nawa, itu mirip-mirip. Kalimat jumlah innamal a'malu binniyat, sesungguhnya seseorang tergantung dengan niatnya. Ya, amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang hanya mendapatkan apa yang ia niatkan. Mirip-mirip gak? Zubair, qum. Qum. Ayo Zubair, qum. Ana ulangin, perhatikan. Di sini kata Syekh, walaysa hadza takriran mahdhan. Ini bukan pengulangan saja. Pengulangan yang tiada arti, bukan. Akan tapi memiliki kandungan yang berbeda.
saling menyempurnakan satu sama lain. Antara kalimat yang pertama innamal a'malu binniyat dan kalimat yang kedua wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan ini penting kita berikan garis bawah. Karena kalau kita lihat innamal a'malu binniyat kalimat yang pertama dan wa innamal likulli imri'in ma nawa kalimat yang kedua, itu seakan-akan maknanya sama. Sehingga banyak orang yang mengira sama aja. Maka di sini beliau memberikan tahbih, pemberitahuan, peringatan, walaysa hadza takriran mahdhan. Nah, kalau kita lihat terjemahnya innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dengan niatnya. Tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang hanya mendapatkan apa yang ia niatkan. Ya, sama kan? Maka di sini Syekh memberikan tanbih walaysa hadza takriran mahdhan lil jumlatil ula. Ini bukan hanya pengulangan saja untuk jumlah yang pertama. Lalu apa? Kalau bukan hanya sebagai pengulangan saja, akan tapi terdapat makna yang lain yang menyempurnakan antara satu sama lain. Fa innal jumlatal ula dallat ala anna salahal amali wa fasadahu bihasabin niyatil muqtadiyati liijadihi, yaitu fa innal jumlatal ula, maka sesungguhnya jumlah yang pertama yaitu innamal a'malu binniyat, itu jumlah yang pertama. Dallat ala anna salahal amali, menunjukkan bahwasannya baiknya suatu amalan, wa fasadahu, dan rusaknya suatu amalan, bihasabin niyatil muqtadiyati liijadihi, sesuai dengan niat yang memicu terjadinya perbuatan. Muqtadiyah itu bisa antum terjemahkan memicu, atau juga bisa antum terjemahkan mengantarkan, ya, sesuai dengan niat yang mengantarkan terjadinya perbuatan, yang memicu terjadinya perbuatan. Ini makna dari jumlah yang pertama. Innamal a'malu binniyat, menunjukkan bahwasanya baiknya suatu amalan dan rusaknya sesuai dengan niat yang memicu terjadinya perbuatan. Salahnya dan fasadnya suatu amalan sesuai dengan niat yang memicu terjadinya perbuatan. Wal jumlah tatsaniyata, dan jumlah yang kedua yaitu wa innamal likulli imri'in ma nawa, dallat ala anna thawabal amili ala amalihi bihasabi niyyatihi salihati. Jumlah yang kedua menunjukkan atas bahwasannya ganjaran pelaku atas amalannya, ganjaran pelaku atas amalannya sesuai dengan niatnya yang salihah. Jadi tingkat besar dan kecilnya pahala yang ia dapatkan itu sesuai dengan niatnya. Dan ini makna dari jumlah yang kedua. Tadi kan makna dari jumlah yang pertama apa? Baik dan rusaknya amalan sesuai dengan niatnya. Makna dari jumlah yang kedua wa innamal likulli imri'in ma nawa, yaitu ganjarannya besar, banyak, dengan sedikitnya atau dengan kecilnya ganjaran itu sesuai dengan niatnya. Sama atau beda? Beda. Wa anna iqabahu alaihi bihasabi niyyatihi fasidati, dan bahwasannya hukumannya sesuai dengan niatnya yang rusak. Semakin buruk dia itu niatnya, maka semakin besar juga hukumannya nanti di sisi Allah. Dosanya nanti yang Allah berikan kepadanya. Wa qad takunu niyyatuhu mubahatan fayakunu al-'amalu mubahan fala yahsulu lahu bihi thawabun wala iqabun. Dan terkadang pula niatnya itu mubah, maka menjadilah amalannya mubah, maka dia tidak mendapatkan dengan sebab amalannya yang mubah tersebut, tidak mendapatkan ganjaran dan tidak juga mendapatkan hukuman. Fal amalu fi nafsihi,
salahuhu wa fasaduhu wa ibahatuhu bihasabin niyatil hamilati alaihi al-muqtadiyati liwujudihi. Maka di sini kata Syekh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, fal amalu fi nafsihi, maka amalan pada amalan itu sendiri, baiknya dan rusaknya, wa ibahatuhu dan mubahnya, itu bihasabin niyatil hamilati alaihi, sesuai dengan niat yang mengantarkan kepadanya, kepada amalan tersebut. Ya kalau niatnya salah, baik, ya dia amalannya pun baik. Niatnya rusak, maka amalannya pun rusak. Niatnya mubah, amalannya pun mubah. Sesuai dengan niatnya yang mengantarkan kepadanya melakukan amalan tersebut. Wal al-muqtadiyati liwujudihi, yang memicu terjadinya perbuatan, atau yang memicu ya adanya perbuatan tersebut, amalan tersebut. Wa thawabul amili wa iqabuhu wa salamatuhu bihasabi niyyatihi allati biha shara al-amalu salihan aw fasadan aw mubahan. Dan ganjaran pelaku dan hukumannya dan keselamatannya sesuai dengan niatnya yang dengannya menjadi amalan itu salih atau rusak atau mubah. Ya, jadi menjadi faktor penentu amal perbuatan seorang hamba, ganjarannya banyak atau sedikit, besar atau kecil, atau mungkin hukumannya besar atau kecil, selamatnya dia dari amalannya itu sesuai dengan niatnya. Sesuai dengan niatnya. Oleh karena itu Imam Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Boleh jadi amalannya itu kecil, akan tapi besar pahalanya di sisi Allah disebabkan oleh niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Dan boleh jadi amalannya itu besar, tapi kecil pahala di sisi Allah disebabkan oleh niat. Kemudian wa'lam anna niyata fil lughati naw'un minal qasdi wal iradati. Wa in kana qad furriqa baina hadhihi al-alfadhi bima laysa hadha mawdi'a dzikrihi. Wa'lam anna niyata, dan ketahuilah bahwasanya niat fil lughah dalam bahasa Arab naw'un minal qasdi wal iradati, itu dia sejenis dari al-qasd dan al-iradah, maksud dan tujuannya. Jadi niat dalam bahasa Arab itu sejenis dengan al-qasd dan al-iradah, ya. Artinya al-qasdnya maksud dan tujuan, al-iradah itu tujuannya sama, niat, maksud, tujuan, sejenis. Wa in kana qad furriqa baina hadhil alfadhi bima laysa hadha mawdi'a dzikrihi. Ya walaupun sesungguhnya sebagian ulama membedakan antara lafaz-lafaz ini, ya beda antara niat dengan maksud, beda antara niat dengan keinginan. Ada sebagian ulama membedakan antara lafaz-lafaz ini. Ya bima laysa hadza mawdi'a dzikrihi, yang bukan ini tempat penyebutannya. Lalu di sini kata Syekh rahimahullah ta'ala, wa niyyatu fi kalamil ulama'i taqa'u bi ma'nayaini. Dan niat di perkataan para ulama itu ada dua makna. Perhatikan, ini penting. Niat dalam perkataan ulama ada berapa makna, Zakaria? Dua makna. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya adalah bima'na tamyiz ba'din. Makna niat yang pertama di dalam perkataan para ulama, dia adalah tamyizul ibadati ba'diha an ba'din, sebagai pembeda ibadah-ibadah sebagiannya dengan yang lain. Ya, sebagai salat asar berapa rakaat? 4 rakaat. Ya kalau kita lihat sama-sama dia 4 rakaat, gerakannya sama, bacanya sama, caranya sama, tidak dijaharkan. Tapi yang membedakan ini salat zuhur dan ini salat asar itu dengan apa? Dengan niat. Dengan apa? Dengan niat. Misal ada seseorang dia
imam sholat asar. Dan makmumnya itu dia meniatkan karena dia bersafar dan dia menjamak takhir, niatnya sholat zuhur 4 rakaat. Imamnya 4 rakaat, makmumnya 4 rakaat. Tapi makmumnya apa? Niatnya jamak takhir, sholat zuhur dulu dia. Karena ada sebagian ulama kalau jamak takhir itu harus berurutan, zuhur dulu baru asar. Tapi ada yang mengatakan tidak harus berurutan, jadi boleh asar sebagaimana waktunya yang ia lakukan sekarang, yang ia lakukan pada saat itu, baru nanti setelahnya dilakukan sholat zuhur. Ya, kesimpulannya niatnya berbeda, tapi amalannya sama. Ya, jadi amalannya sama, yang membedakannya dia adalah niat. Maka makna niat di perkataan para ulama yang pertama itu adalah sebagai pembeda ibadah-ibadah sebagiannya dari sebagian yang lain. Misalnya ada seseorang berpuasa di hari Senin, Habli berpuasa sunnah Senin. Kemudian ada lagi temannya Habli berpuasa, ternyata dia bukan puasa Senin, tapi puasa apa? Qadha, mungkin dari puasa Ramadan yang ia luput. Sama-sama puasa gak? Sama-sama dia puasa, nahan makan dan minum, tapi berbeda dengan sebab niat. Habli melaksanakan puasa sunnah Senin dan temannya itu melaksanakan puasa wajib, yaitu mengqadha puasanya di bulan Ramadan yang terluput. Katamyizi salatil zuhri min salatil asri mathalan. Seperti pembeda salat zuhur dari salat asar contohnya. Wa tamyizi siyami ramadhana min siyami ghairihi, dan pembeda puasa Ramadan dari puasa yang lainnya, ya kayak tadi puasa Ramadan dengan puasa sunnah. Au tamyizil ibadati minal adati, atau pembeda ibadah-ibadah dari kebiasaan-kebiasaan. Seperti apa contohnya ibadah dari kebiasaan? Misalnya Zubair, dia ketika makan, dia niatkan, oh ini saya makan biar nanti kalau belajar jam 7:30 biar semangat lagi, biar giat, biar bersungguh-sungguh. Tapi ada lagi temannya dia makan, ya udah makan karena lapar biar kenyang. Berbeda dia di sini. Ya, walaupun sama-sama makan, tapi Zubair akan mendapatkan ganjaran, tapi temannya tidak. Maka yang membedakannya adalah niat. Apa yang dilakukan Zubair menjadi ibadah, tapi yang dilakukan oleh temannya Zubair yang hanya untuk makan biar kenyang saja, itu adalah adat, kebiasaan, disebabkan oleh niat. Katamyizil ghusli minal janabati min ghusli tabarrudi wa tanadzufi. Seperti pembeda mandi dari janabah. Ya, dia misalnya junub. Maka hukumnya apa kalau mandi junub? Wajib. Dan ada orang yang mandi tabarrud, ya, agar mendinginkan badannya. Tabarrud apa? Mendinginkan badan. Misalnya siang-siang ini, panas sekali, ya dia mandi biar dingin badannya. Wa tanadzuf, dan membersihkan badannya. Sama-sama mandi, dia mengguyurkan badannya seperti itu, dia kasih sabun. Tapi bedanya yang satu dapat pahala karena itu adalah bagian dari ibadah, suatu hal kewajiban, dan satunya tidak dapat apa-apa. Ya, satunya itu jadi ibadah, yang satunya adalah adat, kebiasaan, disebabkan oleh niat. Ini makna niat yang pertama, tamyizil ibadati ba'diha an ba'd. Lanjut, wa nahwi dzalik, dan semisal itu. Wa hadhihi niyatu hiya allati tujadu katsiran fi kalamil fuqaha'i fi kutubihim. Wa hadhihi niyatu, dan niat yang jenis ini, pembeda ibadah sebagiannya dari sebagian yang lain, hiya allati tujadu katsiran. Dia adalah yang ada kebanyakannya, ditemukan kebanyakan itu di dalam perkataan para ahli fikih di dalam kitab-kitab mereka. Jadi niat jenis yang pertama ini kebanyakan ditemukan di perkataan para ahli fikih, ulama fikih di dalam kitab-kitab mereka. Niat sebagai pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Kemudian wal ma'na tsani, makna yang kedua, ya ini terakhir. Bima'na tamyizil maqsudi bil amali. Wa hal huwa Allahu wahdahu la syarika lahu am ghairuhu amillahu wa ghairuhu. Makna niat yang kedua, dan ini yang biasa kita temukan di dalam kitab-kitab tauhid, dalam kitab-kitab akidah. Tadi yang pertama yang biasa kita temukan dalam kitab-kitab apa?
kitab fikih. Dan ini yang kedua yang biasa kita temukan dalam kitab-kitab tauhid dan akidah, yaitu apa? Tamyizil maqsudi bil amal, pembeda maksud dengan melakukan amalan. Dia melakukan amalan itu untuk siapa? Wa hal huwallahu wahdahu, apakah dia yaitu Allah Subhanahu wa taala semata, dia melakukan ibadah tersebut, amalan tersebut hanya untuk Allah semata? La syarikalahu, tidak ada sekutu baginya, maka dia ikhlas kalau dia hanya untuk Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan jikalau amalannya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, dapat pahala dia. Am ghairuhu, atau selain Allah, agar dilihat, agar disanjung, atau dia persembahkan ibadahnya itu untuk wali fulan, kuburan fulan, pohon keramat fulan, batu keramat fulan, dan ini syirik. Amillahu wa ghairuhu, atau untuk Allah dan selain Allah, ya dia duakan Allah. Wa hadhihi an-niyyatu hiya allati yatakallamu fiha al-'arifuna fi kutubihim fi kalamihim 'ala al-ikhlasi wa tawabi'ihi. Dan niat ini dia adalah yang dibicarakan di dalamnya oleh al-'arifun, ya para ulama ahli ma'rifat, ya tauhid, akidah. Fi kutubihim, di dalam kitab-kitab mereka, fi kalamihim, di dalam perkataan mereka, 'ala al-ikhlas, tentang ikhlas, wa tawabi'ihi, dan pengikut-pengikutnya. Wa hiya allati tujadu katsiran fi kalamis salafil mutaqaddimin, dan dia adalah yang ditemukan kebanyakan di dalam perkataan para salaf terdahulu. Yang dimaksud niat adalah maksud dengan melakukan amalan. Ya, dia melakukan amalan maksudnya untuk siapa? Untuk Allah atau bukan? Atau bahkan untuk Allah dan selain Allah? Dan ini kebanyakan yang ditemukan dalam perkataan para ulama terdahulu ketika mengatakan niat, maksudnya adalah yaitu jenis yang kedua ini. Jenis yang kedua ini, ya tanggung ini sedikit lagi ya. Kita baca dulu satu paragraf baru nanti kita tutup. Wa qad sannafa Abu Bakrin Ibnu Abi Dunya musannafan sammahu Kitab al-Ikhlasi wan Niyati. Dan Abu Bakar Ibnu Abi Dunya telah mengarang sebuah karangan. Sammahu, beliau menamakannya, musannafan, sebuah karangan, menamakannya dengan kitab Al-Ikhlas wan Niyah. Wa inna ma arada hadhihi an-niyata wa hiya an-niyatul lati yatakarraru dzikruha fi kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taratan bilafdhi niyyati wa taratan bilafdhi iradati wa taratan bilafdhi muqaribin lidzalika. Wa inna ma arada hadhihi niyyata, dan sesungguhnya Abu Bakar Ibnu Abi Dunya menginginkan dengan niat ini, dia adalah niat allati yatakarraru dzikruha, yang terulang-ulang penyebutannya dalam kalamin Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi yang dimaksud dengan kitab al-Ikhlas wan Niyah yang diinginkan oleh Abu Bakar Ibnu Abi Dunya, dia adalah niat yang terulang-ulang penyebutannya di dalam perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu niat jenis yang kedua, ya, al-ma'na tsani. Taratan bilafdhi niyyah, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangkan lafaz niat. Wa taratan bilafdhil iradati, dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangkan lafaz iradah, menginginkan arada yuridu. Wa taratan bilafdhi muqaribin lidzalika, dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangkan dengan lafaz yang mendekati itu. Wa qad jaa dzikruha katsiran fi kitabillahi azza wa jalla bighairi lafdhin niyyati aidan minal alfadzil muqarabati laha. Wa qad jaa dzikruha katsiran, dan sungguh telah datang penyebutannya banyak di dalam Al-Qur'an selain lafaz niat, juga dari lafaz-lafaz yang mendekati niat, seperti arada yuridu ya irada, atau mungkin ibtagha ya bataghi, ya lafaz-lafaz yang mendekati niat. Dan itu yang dimaksudkan adalah jenis dari niat yang kedua, al-ma'na tsani bi ma'na tamyizil maqsudi bil amal, pembeda maksud dengan amalan tersebut. Apakah dia untuk Allah atau untuk selain Allah, atau untuk Allah dan selain Allah, dan itulah yang dimaksud. Mungkin ini bisa kita sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.